di video kali ini bakal menjelaskan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Pertama kalinya itu virus corona itu ditemukan di kota Wuhan, negara Cina nih pada Desember 2019. Coronavirus itu adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada hari ke-7 dan ke-8, jika gejala belum berakhir, maka ini waktunya pasien terkena kasus harus mulai masuk perawatan rumah sakit. Di periode ini, terutama untuk pasien yang alami kasus parah, 15% dari kasus akan mengalami gangguan pernafasan akut karena paru-paru mulai dipenuhi oleh cairan. Di hari ke-10, jika gejala makin parah dan tidak ada progres penyembuhan, maka pasien akan masuk ke ruang ICU, sebab akan mengalami penurunan nafsu makan dan sakit di bagian abdominal. Tingkat kasus ini bukan lagi ringan, namun berat dengan rata tingkat kematian sampai saat ini di kisaran 2%. Rumah sakit akan mengambil sampel pemeriksaan corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan pengumpulan dan pengujian swab nasofaring pernapasan atas atau NP sebagai diagnostik awal untuk COVID-19. Begini prosesnya. Yang pertama ada tes swab. Tes swab merupakan serangkaian proses pengambilan sampel lendir dari saluran pernapasan. Caranya dengan mengusap tenggorokan melalui mulut dan hidung. Selanjutnya, sampel spesimen dibawa ke laboratorium. Sebanyak 2-3 mili sampel akan dimasukkan ke dalam tabung steril dan segera dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Penyimpanan suhu sampel harus berkisaran 2-8 derajat Celcius dan tidak boleh melebihi 72 jam masa simpan. Jika lewat dari masa itu, virus dan materi genetik kemungkinan berada dalam spesimen akan menurun dan bisa menyebabkan hasil yang kurang valid. Selanjutnya, pengujian sampel. Setelah sampai di laboratorium, pelaboran akan melakukan serangkaian uji tes pada sampel spesimen dengan prosedur RT-PCR. Spesimen tersebut kemudian akan ditelusuri apakah mengandung jejak genetik dari virus corona atau tidak. Selanjutnya, hasil tes. Umumnya hasil tes corona dengan metode RT-PCR akan keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Mencegah persebaran virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona. Jika kalian terpaksa ingin keluar rumah, yang pertama, gunakanlah siku sebagai pengganti jari-jari. Jika ingin pergi keluar rumah, misalnya ingin ke supermarket atau ke yang lain-lain, gunakanlah siku untuk membuka pintu, menekan tombol, dan lain-lain, agar dari bekas orang yang menyentuh tidak disentuh oleh kalian atau yang lain-lain. Yang kedua, bawa tas belanja sendiri. Gunakanlah tas sendiri. Jika menggunakan tas di supermarket, berarti kan bekas pengguna lainnya juga. Bisa jadi yang ada di kuman-kuman yang ada di tas tersebut dipegang lagi oleh kalian. Ketiga, jaga kontak fisik, yaitu dengan cara menggunakan masker, berbicara berjaraknya berjauhan, dan tidak bersalaman. Yang keempat, bawa cairan antiseptik atau tisu basah. Itu berguna untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kalian jika kalian setelah memegang benda-benda apapun atau sesudah makan atau sebelum makan bisa digunakan. Dan berhenti memegang uang tunai. Kalian bisa menggunakan e-money atau kartu debit atau dengan gadget untuk melakukan transaksi. Jika masih menggunakan uang tunai itu sangat banyak kuman, jadi disarankan untuk menggunakan
kartu debit, e-money, atau dengan gadget, m-banking. Kali ini adalah tata cara untuk membantu atau saling tolong-menolong dalam virus corona. Yang pertama adalah menjadi volunteer atau relawan, karena Kementerian BUMN telah mengajak orang sebanyak-banyaknya menjadi relawan dalam virus corona ini. Syaratnya itu yang pertama adalah diutamakan berdomisili Jabodetabek. Yang kedua, berusia maksimal 40 tahun, diutamakan belum berkeluarga. Yang ketiga, dinyatakan sehat dengan surat keterangan rumah sakit atau dokter. Yang keempat, tidak merokok dan sejenisnya. Dan yang terakhir, siap untuk berkomitmen dan bertanggung jawab disertai surat izin dari keluarga, wali, atau pasangan. Nah, cara lainnya selain kalian jadi relawan pun, itu juga bisa kalian, mungkin ada ya di sini yang nggak bisa jadi relawan, juga bisa dengan cara berdonasi. Nah, berdonasi itu untuk apa? Donasi itu adalah mengeluarkan uang kalian seikhlasnya untuk membantu para tenaga medis itu. Karena tenaga medis itu sangat memerlukan, contoh aja seperti masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Itu bisa dengan cara berdonasi. Nah, kalian mikirnya, aduh pengen donasi, tapi nggak ada kotak amal, atau nggak ada yang orang datang yang nawarin lah pokoknya untuk donasi gitu. Nah, semua tuh serba online bisa, termasuk donasi. Donasi itu sekarang udah bisa donasi.